sebelum kita mengikutinya, kira-kira gambar yang kalian lihat di sini, ini anak ini sehat enggak? Sehat. Sehat. Oke. Selanjutnya, sehatkah anak-anak ini? Menurut kalian gimana? Tidak. Bisa jadi sehat. Tidak. Oh, oke. Nah, ini tadi sehat. Kenapa teman-teman mengatakan ini sehat? Alasannya apa? Ayo. Karena di gambar dia bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, Bu. Jadi nggak cuma tunduk gadget aja istilahnya. Oh, baik. Baik, Diva. Kalau yang ini menurut apa teman-teman mengatakan tidak sehat. Apa alasannya? Terpaku oleh teknologi. Tidak sehat Kenapa? di bidang Kenapa, sosialnya. Hamidah? Terpaku oleh teknologi. Kenapa, Lexia? Tergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi. Iya. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar ini? Mereka duduk di satu sofa bertiga, harusnya bisa sama-sama bermain, tapi ini sama-sama asik dengan dunianya sendiri, Bu. Terus, kalau asik dengan dunianya sendiri, kira-kira bagaimana? Tidak sehat di bidang sosial, Bu. Ya, sosialnya Jadi kurang. tidak sehat. Rasa individualisme. Ya, tidak sehat di sosial, bersosialisasi, bermain, berbicara, tidak sehat di bidang motorik, sosial, ilmu sosialnya juga nanti akan berkurang dan lain sebagainya. Ini mereka terperanjat dengan dunianya masing-masing. Ya, mereka kelihatan bersama, anteng, namun akibatnya di sini adalah sangat besar sekali. Nah, ini yang kita rasakan itu yang sekarang semenjak berapa ya? Semenjak 6 tahun ke sini ya. 6 tahun ke sini semua anak-anak atau 10 tahun ke sini itu semenjak ada WA, semenjak ada YouTube, semenjak HP itu sudah mulai meranah ke masyarakat. Nah, ini akibatnya, terutama adalah masyarakat yang memberikan gadgetnya kepada anak-anak mereka yang di bawah usia. Di bawah usia berarti 1 tahun sudah dikasih, 2 tahun sudah dikasih minimal istilahnya balita itu sudah dikasih makanan atau sudah dicekoki dengan HP supaya mamanya bisa asik dengan pekerjaannya yang ada di rumah gitu. Supaya rumahnya terlihat rapi, supaya anaknya tenang. Ibunya bisa masak, bisa mencuci dengan tenang. Oh, baik. Semua adalah akan memberikan alasan masing-masing. Namun yang jelas kita tidak diperkenankan atau wajib bahwa anak di bawah 5 tahun maupun 10 tahun itu harus penggunaan HP atau digital itu dengan pengawasan orang tua. Kalau anak di bawah 5 tahun atau balita itu sebenarnya mereka tidak perlu HP. Gitu. Tidak usah dikasih pun mereka nggak minta. Gitu. Kalau sulit lagi kalau anak sudah di bawah usia 10 tahun. Misalnya 10, 9, 8, 7. Kalau itu berhari-hari dikasih HP, mereka sering tantrum. Kalau dipanggil tidak menyaut. Kalau bicaranya kasar. Kenapa mereka tidak pernah berbicara? Terus kemudian kalau di depan umum banyak diamnya. Nah, itu adalah akibat-akibat anak-anak yang di bawah usia dengan penggunaan gadgetnya tidak sesuai dengan waktu yang distandarkan. Boleh anak usia di bawah 10 tahun lihat HP, namun tidak lebih dari 1 jam atau 2 jam. Paling lama itu 1 jam atau setengah jam. Gitu ya. Kemudian kita lihat dari ciri anak yang sehat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang ada di kita ini ada 9 kriteria anak itu yang sehat. 1, tumbuh dengan baik. Kemudian bisa dilihat dari naiknya berat badan, tingginya berat badan secara teratur dan proporsional. Nah, di sini kalau memang anak kecenderungan ada yang kecil tapi sehat. Itu lain lagi. Itu berarti bisa ada keturunan dari genetik atau dari keturunan dari keluarganya.
gitu. Namun anak di sini sehat itu jarang sakit. Yang jelas itu sehat itu jarang sakit, kecuali anak yang stunting. Stunting itu beda dengan anak sehat. Anak stunting itu sehat, namun dalam perkembangan pertumbuhan badannya tidak signifikan dengan usianya. Nanti kita akan belajar di stunting mungkin di mata ajar lain yang belajar stunting karena kita adalah di prodigisi. Tentunya kita akan belajar di fokus ada stunting. Nggak tahu itu di mata ajar apa. Yang jelas nanti kalian akan belajar di situ. Kalian tahu ya stunting itu apa? Oke. Tahu. Oh. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat umurnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sesuai umurnya, dia perkembangannya berapa? Dia harusnya usia 10 tahun itu sudah sudah naik badannya sudah lebih tinggi atau standarnya adalah 1 meter atau 112 cm dan lain sebagainya. Itu adalah sudah standarnya. Nanti kita lihat yang sesuai dengan kaidah yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk berat badan dan tinggi badan anak yang sehat. Saya lupa itu anak yang sehat berapa karena itu eh, sangat banyak sekali dari usia 0 bayi sampai dia menjadi remaja. Itu akan ada perubahan dari tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya. Kemudian tampak aktif atau gesit dan gembira. Ini anak yang sehat itu seperti itu. Tapi kalau anaknya tadi dikasih game, memang dia diam gitu. Tapi dia diamnya ini dia menghanyutkan, melenakan. Nanti kalau sudah ketemu orang banyak dia yang lain pada bermain, tapi dia duduk saja. Karena apa? Dia tidak terbiasa dengan ketemu orang beneran. Nah, dia selama ini bertemu dengan orang jadi-jadian. Maksudnya jadi-jadian itu yang ada di mana? Yang ada di HP, ada di laptop, ada di TV. Itu kan orang jadi-jadian, nggak ketemu gitu. Kalau ketemu asli, otomatis akan ada interaksi satu dengan yang lain secara langsung. Itu kan bisa gitu. Tapi kalau anak yang tidak pernah bermain, dia ketemu temannya, dia akan diam saja mengamati temannya karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan temannya, dengan manusia asli daripada manusia jadi-jadian itu. Karena dia seringnya melihat manusia yang jadi-jadian. Kemudian mata bersih dan bersinar. Itu anak capek melihat kita aja seharian kalau kuliah itu kita nggak betah aja, kita aja yang sudah dewasa ya. Kalian kan sudah menginjak dewasa dewasa awal. Kalau ini sudah dewasa tengah, belum belum insya Allah mudah-mudahan doakan bisa menjadi dewasa akhir, lansia, gitu ya. Doakan panjang umur. Nah, kita aja yang sudah dewasa seperti ini, kalau melihat laptop seharian itu ada kita pedes matanya. Namun karena kita sudah dewasa, kita bisa mengimbanginya dengan makanan yang sehat, istirahat, masker mata maksudnya. Itu kalian selalu lakukan aja ya kalau mau tidur dengan timun, dengan kasih kapas. Nah, kalian pasti tahulah eh, cara meremajakan wajah kita, menyegarkan wajah kita. Maksudnya bukan pakai krim malam, krim pagi, enggak lu ya. Tapi menyegarkan dengan karena kita sehari kan melihat laptop, melihat begitu banyak tugas gitu. Apalagi itu kita yang sudah dewasa adalah capek. Apalagi yang anak masih imut-imut, anak balita, anak sekolah. Nah, itu tidak diperkenankan lihat HP berlama-lama. Kemudian anak yang sehat nafsu makannya akan baik. Anak yang sehat itu nafsu makannya akan baik. Makan, 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 makan. Kecuali yang gendut, overweight itu berbeda. Sekali makan dia bisa melebihi dari 5 porsi gitu yang harusnya untuk satu orang, harusnya untuk 5 orang, dia lima porsi itu untuk dirinya sendiri itu tidak sehat. Walaupun banyak makan, tapi itu makan yang tidak sehat. Banyak makan yang diartikan banyak makan di sini adalah yo 3 jam itu makan dengan sedikit lagi. Kalau anak-anak kan makannya sedikit, tapi sering itulah yang disebut dengan makanan yang sehat. Kemudian bibir dan lidah tanpa segar, tanpa cerah. Nah, itu bisa dilihat. Kalau anak-anak usia 10 tahun itu sudah bibirnya hitam, matanya merengut,
kalau kita kecapean mata kan matanya akan jadi merengut gitu kan. Coba kalian merengut itu dengan alisnya yang kecapean itu. Nah, itu anak itu juga akan begitu gitu. Ketemu temennya harusnya bisa senyum, dia kayak bisa senyum karena seringnya melihat manusia jadi-jadian gitu. Kemudian kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering. Ini kadang kalau kita melihat anak-anak ini sehat, namun kulitnya busi. Tahu busi ya? Busi itu gimana ya? Kalau mandi itu tidak pernah digosoi itu loh. Nah, mungkin yang orang Jawa tahu ya, busi itu seperti apa. Nah, tapi kalau orang Kering. luar Jawa, nah, kalau orang yang luar Jawa, busi itu apa ya? Kusem. Bila apa namanya? Bila ditekan itu kulitnya terus ada bekasnya putih gitu. Nah, itu busi itu seperti itu. Terus rambutnya itu kalau kita lihat itu karena dia sehat, tapi pertumbuhan kulit, pertumbuhan rambutnya tidak sehat, rambutnya pirang. Nah, padahal kita kan kalau orang Asia kan rambutnya hitam. Nah, dia tuh pirang-pirang karena pirang tidak sehat gitu. Apakah bagaimana gitu itu loh. Nah, kering. Nah, itu kan tanda-tanda dari anak yang tidak sehat, tidak bisa melihat dari kulit dan rambutnya juga. Selanjutnya, ciri anak yang sehat yang ke-9 dilihat dari segi psikis dan psikologis dan sosialnya. Nah, ini yang kita lihat dari psikisnya, dari kedalaman hatinya seseorang. Dari segi psikis psikologis, anak yang sehat itu jiwanya berkembang secara wajar. Pikirannya bertambah cerdas, imajinasinya selalu bertambah, perasaannya bertambah peka. Itu adalah ciri-ciri anak yang sehat dalam bersosialisasi dan sehat psikologisnya. Nah, sehat itu yang dinamakan sehat itu adalah sehat secara fisik, sehat secara psikologis. Kita sehat, namun secara psikologisnya tidak sehat. Kayak tadi yang digambar, mereka yang bawa gigit itu sehat semua, tapi secara psikologisnya dia tidak sehat karena sering melihatnya manusia jadi-jadian. Jadi kalau ketemu manusia beneran, dia harus ngapain dia tidak tahu gitu. Kemudian dari segi sosialisasi, anak tampak aktif, gesit, dan gembira serta mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini karena seringnya anak bermain peran dengan teman sebanyaknya. Teman A orangnya itu sukanya kalau ada mainan dia nggak mau minjemin. Nah, terus teman B sukanya dia itu menolong. Teman C sukanya dia marah-marah gitu. Jadi mereka anak-anak itu walaupun bermain dia menyesuaikan dengan keadaannya lingkungannya. Tapi kalau dengan anak-anak yang pegang gadget, otomatis dia tidak pernah mengetahui orang-orang manusia sebenarnya gitu. Karena kalau melihat gadget terus kan dia yang menang. Nggak ada temennya manusia jadi-jadian pasti kalah semua gitu. Jadi itu yang menyebabkan pertumbuhan secara psikologisnya tidak sehat bagi anak yang tadi tidak pegang HP maupun yang dengan pegang HP itu perbedaannya seperti itu. Nah, anak yang sehat adalah sering kalau kita lihat gambar ini anak ini sehat nggak? Sehat ya, sangat sehat. Kita bisa lihat dari gambarnya ceria, bisa berkumpul dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Dia harus bermain apa, membuat kegaduhan, tapi kegaduhannya adalah kegaduhan yang gembira. Bukan kegaduhan otok-otokan mainan. Dia itu wajar untuk anak balita otok-otokan mainan karena mereka pinginnya itu mainanku, itu mainanmu, mainanku gitu. Milikmu adalah milikku, tapi milikku tidak bisa menjadi milikmu. Itu kayak anak kecil gitu. Mereka lah anak kecil seperti itu wajar gitu. Sebagai orang tua biasanya kita selalu mengingatkan, ayo berbagi, ayo gantian. Nah, biasanya kita begitu. Dari situ, dari pola permainan seperti itu, kita membiasakan anak atau bertemu dengan orang banyak. Oh, saya punya mainan. Kalau saya bawa sendiri, otomatis teman saya pingin kan. Nah, kita biasanya mengajarkan dari pola-pola mereka bermain. Pola-pola bermain jika ada. Sebenarnya kalau permainan anak-anak kalau tidak sangat membahayakan, kalau tidak sangat keterlaluan, kita diam saja, biarkan mereka berimajinasi sendiri gitu. Biarkan mereka mencari polanya sendiri untuk bermain dengan
temennya. Cuma kalau saat sedang membahayakan, kemudian kok kita anak menangan sendiri, nah kita baru mengingatkan, ayo barengan, ayo gantian. Nah, itu adalah gunanya kita kadang membersamai anak-anak kita. Kemudian anak di sini sehat ya? Oh, sangat sehat ini. Coba dengan permainan seperti itu, dengan meloncat itu kan apa ya, permainan apa ya zaman dulu zaman kecil. Kalau saya masih bisa bermain seperti ini, engklek ya. Iya. Iya, Bu. Iya, engklek. Nah, itu sangat menyenangkan. Engklek itu kan pakai pecahan apa ya? Pecahan genting terus dilempar. Nanti ya habis dilempar, saya harus mengambilnya dengan engklek gitu. Melempar itu kan butuh konsentrasi. Melempar itu kan butuh strategi. Saya harus melempar di mana. Nah, ini anak-anak ini cerdas, dia bermain emosi, bermain empati, bermain dengan lingkungannya. Ini anak-anak yang hebat daripada anak-anak yang kota zaman sekarang ini. Gitu. Seperti anak-anak saya. Kalau anak-anak saya kalau pegang HP dia sangat sering sekali dengan HP. Bahkan dipanggil sampai 5 kali tidak dengar. Cuma, iya, tapi nggak moro-moro, nggak datang-datang di hadapan saya. Nah, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saya kasih HP pagi 1 jam, sore 1 jam. Ternyata itu sangat keterlaluan. Akhirnya kita buat kesepakatan. Karena anak-anak saya sudah besar, yang satu sudah 8 tahun, yang satu sudah 9,5 tahun. Jadi sudah bisa diajak komunikasi. Kalau main HP terus-terusan dipanggil ibu, dipanggil abah, sampai 3 kali tidak hanya oke. Itu berarti pelanggaran. Kalau pelanggaran, besok nggak ada HP 1 hari. Nah, besok ada HP lagi, dia melanggar. Nggak ada HP lagi, nggak ada HP lagi. Akhirnya sekarang main HP saya taruh di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun tidak seharian pegang HP. Kalau biasanya kan teman-temannya kalau Sabtu dan Minggu kan pada libur. Nah, mereka main sehingga anak saya juga lupa nggak main HP. Main HP-nya juga sedikit gitu. Tapi saya lihat kan HP itu di hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat enggak. Sekarang sekolah kan sudah mulai masuk sekolah. Nah, sudah hampir 3 minggu ini mereka melihat HP di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun tidak banyak karena teman-temannya pada libur pasti pada main gitu. Nah, anak-anak ini akan cenderung sehat. Kalau beda dengan anak-anak kota gitu. Anak saya mungkin main kayak gini pun jarang gitu. Kalau dulu anak desa zaman gua ini habis sekolah terus keluar mainnya macam-macam gitu. Seperti ini gitu. Tarik tambang dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke anak obesitas. Anak obesitas sehat kah? Tidak. Ya. Tidak. Ya. Ini kita bisa melihat anaknya secara fisik sudah tidak sehat karena berat badannya melebihi dari berat badan normal yang sesuai dengan umurnya. Kemudian obesitas seperti ini juga mengakibatkan anak menjadi tidak sehat di dalam psikologisnya. Pasti saya yakin si gendut ini kalau keluar dipanggil paus, panggil gendut, apalagi yang kira-kira seperti itu. Gendut, paus, Dugong. nah kayak gitu. Nah, pasti akan dipanggil seperti itu. Kalau kita dipanggil tidak sesuai namanya, perasaanmu bagaimana? Sakit hati. Sakit hati. Nah, sakit hati. Tapi terus gimana lagi? Karena setiap hari kita bersama teman-teman dan teman-temannya sering memanggil paus, gendut. Nah kayak gitu kan jadinya kita jadi minder. Itu memanggil seperti itu juga seperti bulian loh ya. Nah, kalau sudah dibully itu kan menyakitkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang bully membuli. Nah, bully itu kan sangat mengakibatkan faktor si anak ini tidak percaya diri. Nah, kalau anak ini sudah nggak percaya diri, dia akan merasa tertekan. Bisa-bisa dia bunuh diri. Nah, jadi orang bunuh diri itu akibatnya juga banyak gitu. Terutama kalau remaja itu dibully. Kalau sudah nggak kuat, dia akan merasa
bunuh diri gitu. Mau bunuh diri buat apa saya hidup, saya nggak punya teman. Padahal nggak begitu. Jadi teman-teman, gue ini sering menyarankan untuk teman-teman semua itu kalau mau manggil teman-temannya, manggil siapa saja sesuaikan dengan nama yang ada di akte yang sudah dikasih orang tuanya. Karena orang tuanya memberikan nama itu adalah sebuah doa. Coba kalau Delvita Saputri saya panggil, misalnya yang kasar panggil apa ya? Kamu suka Delvita Saputri kalau di rumah dipanggil apa? Ya Delvi ya, Bu. Delvi. Kamu nggak punya nama samaran lain? Ada nggak di kelas ini yang punya nama samaran lain? Tidak dipanggil Aku, tidak Bu. sesuai nama yang ada di akte. Siapa? Ayo contohkan Ade siapa? Hikmah. Ade Hikmah. Iya, Dipanggil siapa kalau di rumah? dipanggil Ii. Adik Hikmah. Kok bisa Adik. dipanggil Ii? Kenapa? Nggak tahu, katanya sih dari nama Hikmah gitu. Harusnya Oh, dipanggil Hikmah, tapi apa namanya? I. Ambilnya Kesusahan ya. I. I itu. Oh, Ii masih lumayan ya. Oh, diambil dari Hikmah. Kan ada kita panggilan yang namanya Hikmah. Dipanggil Coet, dipanggil Cendok, dipanggil nama yang tidak sesuai mestinya. Nah, itu adalah sangat menyakitkan loh ya. Jadi teman-teman nanti mulai terbiasa kalau mau manggil temannya mungkin yang ketemu teman SD, SMP, SMA, atau teman nanti barunya, atau siapa lagi pada saat nanti kita bekerja, panggillah sesuai namanya. Nanti kok orang-orang pada memanggil tidak sesuai namanya. Oh ya Mbak, saya panggil namanya Mbak ini aja ya, yang sesuai akte gitu. Jadi misalnya adik Hikmah ya, dipanggil adik panggil Hikmah ya nggak apa-apa gitu. Nanti daripada nanti dipanggil sendok gitu, Biasanya panggil dipanggil keprak. triplek Ya. kok, Bu. Panggil siapa? Triplek. Nah, gue gelem dipanggil triplek gitu. Masa tiap hari diduga panggil triplek. Nah, itu baik kita mulai kehidupan yang baru. Saya nggak bilang aja disampaikan asertif. Asertif itu menyatakan sesuatu dengan baik supaya tidak ada sakit hati di antara hati saya dan hatimu. Gitu. Misalnya dipanggil Adit dipanggil triplek. Iya. Yang dipanggil triplek tadi siapa? Teman-teman sih, Bu. Oh, Soalnya aku kurang gizi juga. nah, karena kamu apa? Sukanya sering dipanggil triplek, jadi kamu kurang gizi. Triplek itu kan tipis. Iya, Bu. Emang Tugel aku langsung tipis. dibelokkan langsung patah. Nah, yuk akhirnya akhirnya kan kamu sering dipanggil triplek jadi kecil ya kamu didoakan oleh kamu yang sering patah. Di singgol sidik langsung apa namanya? Patah gitu loh. Ringkih. Nah, ringkih. Nah, triplek itu kan ringkih. Tahu triplek tembok itu tahu triplek pagar. Iya, yang dimaksud itu. Lah kok bisa triplek? Masya Allah, rai gedek barang kayak gitu. Nah, mending. Nah, gedek kan sama bolong-bolong gitu. Itu kan ringkih. Ringkih itu ya bahasa Indonesianya. Nah, itu yang jelas memanggil nama itu sesuai dengan yang ada di akte. Karena orang tua memberikan nama itu adalah suatu doa. Doa itu kalau diucapkan tiap hari, hai hikmah, pasti hikmah akan mengambil semua hikmah yang selalu setiap hari selalu didapat. Gitu. Hikmah, oh saya dipanggil hikmah. Itu orang itu mendoakan agar hikmah ini setiap hari selalu mengambil kejadian-kejadian dengan hikmah yang baik. Nah, gitu. Hikmah aja nggak baik. Ada hikmah Nurinda. Hikmah itu berarti perempuan yang menjadi hikmah atau pemberi hikmah ya. Coba tanyakan sama bapakmu. Pasti ya, bapakmu tahu memberikan ada hikmah Nurina itu artinya apa. Gitu ya. Mulai sekarang adalah Bu ini berurusan manggil sesuai namanya yang ada di akte masing-masing. Kalau kita berdoa aja kita disuruh menggunakan nama lengkap kan. Ada Hikmah Nurinda bin siapa? Binti siapa gitu. Kalau kita berdoa khusus itu kan. Nah, kita kan suruh menyebutkan namanya karena namamu dengan binnya itu semua orang berbeda. Mungkin namamu ada yang sama, tapi dengan binnya itu kan binnya pasti ada yang berbeda. Kemudian kita masuk ke problem anak overweight.
kita bisa melihat dari seringnya dia memiliki problem sosial tadi. Kan gendut itu pasti memiliki problem sosial. Jadi kita sebenarnya dia mau jalan-jalan, tapi setiap jalan-jalan ke depan rumah saya selalu bilang, "Hai gendut, hai paus, jalan-jalan." Enak nggak dipanggil seperti itu? Nah, itu akan menimbulkan problem bagi si anak itu. Kemudian menghadapi resiko kesehatan khusus, terutama berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler atau pernafasan, resisten insulinnya karena dia mungkin kelebihan gula darahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini orang-orang yang atau anak-anak atau orang-orang yang overweight itu memang mengganggu kesehatan pertama fisiknya, kemudian dia akan terganggu di kesehatan psikisnya atau sosialnya atau psikososialnya. Kemudian orang tua umumnya tidak yakin anaknya overweight atau obesitas. Kenapa anak saya jadi obesitas ya? Gitu. Kenapa ya? Gitu. Memang obesitas itu merupakan suatu penyakit fisik yang makannya berlebihan, tidak pernah makannya banyak, berlebihan, kemudian tidak olahraga. Nah, sehingga menimbulkan penyerapan dalam pencernaan makanan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah ada, yang sudah dicerna di sini. Kemudian berat badan akan menurun ketika mulai tertarik dengan teman hidroseksualnya. Nah, memang pada remaja, kalau anak-anak itu kan biasanya gendut gitu. Terus nanti kalau sudah SMP, SMA, dia sudah tertarik dengan lingkungan sekitar, dengan lawan jenisnya. Ada yang gendut ini menjadi kurus, menjadi sedengan. Namun juga masih ada beberapa anak yang tetap overweight gitu. Tergantung kekuatan si anak masing-masing di sini dalam memprioritaskan kesehatan fisiknya. Rintangan yang dihadapi anak overweight ini adalah kesulitan-kesulitan dalam bergerak, dalam beraktivitas tentu akan berbeda dengan anak yang berat badannya normal. Gitu. Kemudian malas, senang memerintah orang lain, itu adalah rintangan. Kalau aku tolong dong ambilkan itu, aku nggak bisa nih. Itu mau jongkok nih, orang gendut itu mau jongkok susah loh. Terus mau ngambil itu juga susah kan, pastinya pelan-pelan, tidak segesit dengan anak-anak yang berat badannya normal. Kemudian anak yang cenderung obesitas dia akan cuek, kurang semangat, merasa tersisih, dan kemudian itu memang sudah lazim untuk anak yang overweight. Kemudian rintangannya lagi, hubungan sosialnya terbatas dan terganggu itu pasti. Ya kayak tadi, mau jalan sore, lewat rumahnya Bu Eni, nanti Bu Eni bully dia dengan gendut, dengan sebutan paus, dan lain sebagainya. Kan akhirnya dia yang tadinya mau olahraga, akhirnya nggak jadi olahraga, karena merasa terganggu dengan anggota warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik teman-teman, nanti kalau besok kalau melihat ada orang gendut terus olahraga, pas kalian olahraga, yuk ayo semangat kita olahraga yuk. Ayo kita berjuang olahraga biar sehat semua. Nah, kalian menggunakan kata-kata yang positif tentunya supaya energi kita positif, di lingkungan kita juga positif. Kalau kita selalu berpikir positif, kita akan bahagia. Kalau kita sudah bahagia, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bahagia. Anak gadisku, saya itu di rumah suruh mencuci. Enggak apa-apa. Kamu kuliahnya 7:30. Kalau bangun jam berapa? Saya sudah bangun tadi 2:30. Kadang jam 3. Sampai sekarang nanti belum tidur karena begitu kegiatan pagi selesai, suami saya 6:30 sudah harus berangkat. Jadi jam 6 itu masakan sudah matang semua. Jam 6 atau setengah 6 itu sudah matang semua sehingga saya bisa menyediakan makanan di meja itu sebelum jam 6. Jam 6 itu atau jam 6 kurang itu biasanya suami saya sudah makan sudah selesai dan jam 6 itu baru mandi, kemudian siap-siap 6:30 itu harus keluar dari rumah. Nah, itu seperti kalian. Saya kuliah 7:30. Oh, saya kok ada di rumah. Kalau kalian di kos ora popo keset, tapi kalau di rumah keset itu enggak boleh. Tahu ya keset ya? Gitu, malas gitu. Kalau di rumah kan nggak mungkin ibumu masak,
cuci, nyapu, kamu ambil, oh saya harus bangun habis sholat ngaji sebentar, berdoa sebentar, terus saya nyapu atau cuci piring. Nah, minimal nyapulah ibu biar cuci piring, ibu nggak apa-apa. Biasanya ibu-ibu nggak apa-apa cuci piring itu. Tapi kalau sudah masak, sudah nyapu, sudah cuci piring, sudah nyapu, wah itu kan pasti bapak sama ibumu sebel lihat kalian ada anak di rumah gede bagrongang sudah kuliah. Nggak apa-apa nih, Bu, saya ada kuliah jam 7. No, berarti kamu kalau mau bantu ya udah nyapu tadi setengah 6 atau jam 6 sudah nyapu. Selesai nyapu, makan, mandi, sholat duha, baru buka laptop jam 7. Gitu. Jadi kalian harus bisa memprediksikan bahwa saya itu ada kegiatan jam berapa. Gitu. Biar Bu, kuliah di rumah itu enggak enak dimari orang tua terus. Nah, karena kalian tidak punya cara untuk bisa bisa melakukan di rumah itu membuat nyaman. Kalian kan akhirnya tidak membuat bahagia orang tua. Itu minimal nyapulah yang perempuan atau cuci piring lah. Atau apalah, lihatlah kontrak dengan Bu, besok saya kuliah setengah 8. Gitu aja, oh anakku kuliah setengah 8, oh berarti orang sempat nyapu, oh jombo dino kan nyapu ibu tapi nggak boleh, tetap kalian gitu. Oh, piring, menyiapkan piring makan dan lain sebagainya. Nah pokoknya kalian harus bisa beraktivitas di rumah yang membuat kalian bahagia, pasti orang di sekitar kalian juga bahagia gitu. Kemudian upaya bantu atau supportnya yaitu merubah perilaku yang salah tadi, merubah, mulai besok dirubah. Tuh. Kalian kontrak aja, bukan kontrak dengan orang tua, tapi bilang aja, disampaikan, Bu, nanti saya kuliah, Bu. Kalau kuliah jam setengah 8. Nah, berarti harus disiapkan apa? Saya itu kalau pagi jarang membeli masakan yang sudah instan, sudah matang di warung, enggak. Setiap hari saya masak. Walaupun saya di rumah ada yang membantu, masak adalah pekerjaan saya dan suami saya tidak mengizinkan yang rewang saya untuk masak. Gitu. Paling masak mereka hanya goreng nugget untuk anak-anak pada saat saya di kantor dan suami saya di kantor. Kalian juga nanti harus seperti itu, saling bekerja sama di rumah agar tercipta kebahagiaan. Kemudian program reaksi yang mencakup. Ini tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang jauh-jauh. Yang penting bisa untuk semua, bisa dilakukan di rumah semua. Gitu. Kemudian aktivitas fisik dan interaksi sosial. Aktivitas fisiknya seperti apa? Kita bisa melihat tadi membantu yang di rumah itu aktivitas fisik dan juga rekreasi yang berada di rumah. Jadi kalau di rumah itu jangan bersengut, jangan muka masam, aduh tugasku belum selesai. Oke, tugasmu harus diselesaikan sebelum kamu menyelesaikan tugas orang lain. Gitu. Tapi kalau tugas rumah, yang perempuan ini ya wajib, atau yang laki-laki HP, pasti orang tua bilang anakku HP ngarep laptop, itu jangan. Pada saat pagi kalian selesaikan tugas yang ada di rumah. Setelah itu Bu, saya kuliah, Bu, memberitahu saja Bu, hari ini Bu kuliah jam 7 sampai jam 5 Bu. Nah, itu diberitahu aja, jangan diam saja. Memberitahu, waduh Bu, pura-pura, waduh Bu, kuliah jam itu sampai jam 5. Nah, gitu, pura-pura gitu aja. Tapi kamu tetap bisa membantu kegiatan yang ada di rumah masing-masing. Kemudian program aktivitas bagi anak yang overweight. Biasanya anak-anak yang kelebihan badan di sini adalah kegiatannya harus minimal lari pagi, makan makanan yang sehat, tidak instan atau tidak berlemak. Itu pasti kalau tidak bisa mengikuti program diet secara baik, kita bisa membuat sendiri. Maksudnya program diet kan harus ada tutornya, tidak harus. Tutor kan Mbak bayar mahal, enggak. Gitu. Kamu bisa melakukan hal-hal yang murah, yang nyaman, yang berada di rumah masing-masing tanpa harus bayar ke orang lain. Gitu. Kemudian kesehatannya, bagaimana keadaan anak kesehatan yang overweight? Kita bisa melihat dari keadaan perasaan nyaman dan tidak sakit. Tidak adanya tanda-tanda objektif dari badan yang tidak berfungsi secara tepat seperti tekanan darahnya menjadi tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah, itu kita lihat dari situ. Biasanya anak-anak yang overweight di sini adalah sering terganggu kesehatan fisiknya. Kalau orang gendut itu melakukan sesuatu itu kan susah ya, susah, tidak nyaman,
melayu sithik wis menggeh-menggeh. Nah, kayak gitu. Kemudian tidak adanya gejala penyakit atau luka secara objektif seperti rasa nyeri atau mual. Nah, ini biasanya yang menimbulkan saya tidak lapar tapi saya ingin ngunyah. Itulah penyakit perempuan-perempuan. Pinginnya ngunyah terus apalagi kuliahnya online. Di samping sudah ada makanan dan lain sebagainya. Oh, itu jangan. Sediakan saja minum air putih di tempatmu. Kan kalau kuliah kita kan ada berhadapan laptop masing-masing. Itu jangan ada snack. Nah, tapi kalau kuliah kayak gini, kalian kan masih dalam pertumbuhan ya. Kalau seperti kalian itu masih dalam pertumbuhan dan wajib semuanya wajib makan pagi. Karena makan pagi itu yang sehat dianjurkan gitu. Kalau yang diet dia makannya hanya di siang, yang lainnya adalah makanan-makanan yang ngemil-ngemil yang sehat gitu. Tapi kalau untuk kesehatan dan di masa pertumbuhan seperti kalian wajib makan gitu. Kecuali kalian ada yang gendutnya melebihi dari batas yang sudah ada di apa namanya ada di buku Kemenkes itu. Itu ada beberapa lembar kok. Usia sekian, berat badannya berapa, yang tadi Ibu Eni sebutkan itu. Bu Eni ada itu. Tapi enggak hafal karena ada ratusan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan. Oke, ada faktor biologis, ada faktor psikologis, ada faktor sosial dalam kehidupan seseorang juga. Kita bahas satu persatu untuk psikologis kesehatannya. Adanya hubungan antara pikiran manusia dan kesehatan yang berkaitan dengan keadaan badannya atau tubuhnya. Kemudian dari penelitian menunjukkan adanya hubungan variabel psikososial dengan kesehatan personal, misalnya perilaku berlebih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis, kemudian kecelakaan atau cedera. Nah, ini bisa menyebabkan keadaan emosi seseorang kita itu juga berubah. Contohnya, perilaku senang mengkonsumsi makanan junk food atau makanan siap saji, junk food yang rendah serat, banyak ya, tidak usah saya sebutkan, nanti menyebutkan merek. Kemudian risiko berpenyakit saluran pencernaan seperti konstipasi dan hiperkolesterolemia. Nah, di sini kita juga melihat keadaan pada saat kita makan kalau di tempat kos itu kalian semua dimakan beli cireng, wah itu memang makanan enak, Bu ini juga suka itu, tapi jangan tiap hari cireng terus gitu. Apalagi sekarang sudah ada tutorial bikin cireng itu jangan gitu. Bu ini suka tapi memang itu ternyata bahan-bahan yang di situ itu cireng itu kan dari pati mengenyal. Saya pernah baca ternyata itu sulit diabsorpsi atau sulit dicerna lama, maksudnya lama. Lambung itu mencerna makanan yang terbuat dari itu sangat lama dan itu tidak sehat bagi pencernaan kita. Apalagi ditambah saus, kemudian tambah apalagi dan apalagi. Itu yang membuat memang enak tapi tidak tidak usah sering-sering. Nanti kalau sudah masuk di kos cukup bawa magicom. Kalau ada kompor ya kompor gitu. Nah, itu bisa dipakai masak sendiri. Oh, saya jam 7 ada kuliah, berarti kalian sudah jadi mahasiswa itu rekoso sidik. Bukan rekoso sidik deh, rekoso banyak. Karena apa? Kalian kalau sudah jadi mahasiswa akan pisah dengan orang tua. Nah, ini akan menimbulkan gangguan psikologis kesehatan, terutama buat mahasiswa yang pisah dengan orang tua. Biasanya di rumah jam 6 bisa cepat kabeh, wis mateng kabeh. Nah, kalau kos nanti enggak, kalian harus berusaha sendiri, kalian belajar hidup mandiri, menyelesaikan urusannya sendiri dengan berbagai macam. Tapi kalian tidak bisa menghasilkan uang. Uang tetap dari orang tua. Syukur-syukur kalian bisa mencari tambahan uang, tapi cari tambahan uangnya yang bagus, bukan yang asal cari tambahan. Nanti bisa keciduk siapa? Pak polisi ya. Nah, jadi makanan-makanan di sini akan mengganggu kesehatan psikologis kita. Yang di kos nanti, saya kuliah jam 7, silahkan bangunnya lebih awal, sholat tahajud, sholat fajar, sholat subuh, kemudian ngaji sebentar, berdoa sebentar, kemudian masak,
Kemudian biasanya kalau kos itu selalu sedia beras sama tempe. Enggak apa-apa. Kok tempe, telur yang mudah dimasak di Magicom itu enggak apa-apa. Itu lebih sehat. Gitu. Ya nanti masak sayur enggak apa-apa. Kan sayur dan sayur yang dimasak kita yang tanpa minyak itu kan baik. Silakan di Magicom itu. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menumbang kesehatan badan kita. Kalau badan kita sehat, insya Allah secara psikis, secara psikologisnya kita akan sehat. Kemudian kita bisa lihat dari psikosomatik atau psikologi kesehatannya. Hubungan antara pikiran dan perilaku kita bisa dalam bidang psikomatik yang merupakan salah satu spesialisasi ilmu penyakit dalam. Bila ada gangguan psikologis spesifik, akan timbul penyakit yang spesifik pula. Contohnya gangguan emosi, seperti rasa sedih, kurang tidur, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan gejala asma. Kenapa? Setelah kita kuliah, bekerja, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit itu bisa timbul. Karena apa? Kita dimulai dengan pada saat kuliah, dengan makanan-makanan yang tidak sehat itu, kemudian pada saat kita bekerja dulu, lamanya waktu kan penyakit tidak harus saya makan ini langsung sakit kan enggak, tapi kan ada beberapa jeda beberapa tahun yang bisa timbul. Nah, itu timbulnya itu pada saat kita nanti 5 tahun 10 tahun dari masa kuliah itu. Setelah itu berbagai macam penyakit akan timbul di badan kita. Sebenarnya pada saat kita remaja kita makanan di rumah, yang makanan di rumah yang sehat ya, kecuali ibunya sering beli gitu, itu pasti tidak sehat, pasti dijamin. Higienis sih higienis, tapi tidak sehat. Pakai micin, pakai Royco yang banyak. Kecuali kalau kita masak sendiri kan pasti Royco-nya itu dikasih sih, tapi kan sedikit. Beda kalau kita beli di warung. Nah, itu pasti teman-teman kalau di rumah itu masa nutrisinya itu masa yang sehat gitu. Kemudian gangguan stres yang tinggi. Gangguan stres yang tinggi itu bisa menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu nanti akan menimbulkan akibat penyakit yang banyak dari hipertensi. Gitu. Ada nanti bisa stroke lah, bisa apalah. Nah, itu akan banyak akibatnya. Kemudian kita lihat dari hubungan antara pikiran dan perilaku. Dilihat dari hubungan langsung, kejadian traumatis, jantung berdebar-debar. Jantung berdebar-debar. Kenapa? Karena bisa diakibatkan tadi. Aduh, misalnya tekanan darah ke jantung itu tidak lancar sehingga menimbulkan jantung kita berdebar-debar. Gitu. Yang tidak pernah minum kopi kan pasti jantungnya itu akan terasa nyut-nyut berdebar-debar gitu. Beda dengan yang seringnya minum kopi terus. Kemudian secara tidak langsung, yaitu kebiasaan gaya hidup seseorang. Nah, mengikuti gaya hidup seseorang. Sekarang itu kalau sudah hidup sendiri tanpa orang tua, orang yang singilek kayak itu, apa saja dimakan. Jadi menimbulkan gangguan yang tidak langsung. Kemudian kita lihat dari kepribadian yaitu perilaku dan kesehatan. Terdapat kaitan antara faktor-faktor kepribadian dengan penyakit dan perilaku yang tidak sehat. Penyakit kepribadian, tekanan darah tinggi. Kemudian ini kita harus hati-hati memilih makanan. Kalau asin itu tidak menyebabkan tekanan darah tinggi. Tapi kalau kita sudah mempunyai tekanan darah tinggi, dianjurkan untuk mengurangi makan yang asin. Gitu. Tapi gula itu bisa menyebabkan sakit gula. Jadi memang pada saat kita sehat harus membatasi makanan yang manis-manis. Boleh makanan manis tapi tidak usah berlebihan. Nanti bisa mengakibatkan beberapa gangguan pada gula darah di tubuh kita. Kemudian kepribadian kita bisa melihat dari penyakitnya, menunda pekerjaan. Nah, kalau kita malas, kenyang, perut kenyang, otomatis kita akan bekerja hingga malam. Kemudian kalau bekerja hingga malam, karena tadi, wah
jam 11. Oh, belum. Ini kan dikumpulkan nanti ya. Nanti malam jam 00. Oh, nonton drakor. Akhirnya tugasnya gak dikerjakan. Oh, dolanan main HP. Aku mau lihat Instagram sebentar. Mau lihat 5 menit. Akhirnya 1 jam. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga bila ada PR, dia bekerja larut malam untuk mengerjakan PR-nya. Kalau kita tidurnya larut malam itu menyebabkan gangguan pada liver atau hati kita. Kemudian temperamennya pemarah. Ini bisa menimbulkan kalau suka sering marah-marah penyakit jantung. Gitu. Bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian tujuan psikologis kesehatan. Tujuan psikologis kesehatan di sini mengidentifikasikan faktor resiko untuk penyakit, patogen dan imunogen yang paling banyak terjadi dan interaksi di antaranya untuk menerangkan dan untuk memprakarsai perubahan perilaku secara tepat. Tujuan umum psikologi kesehatan adalah perubahan gaya hidup yang merusak kesehatan. Kemudian untuk tujuan khusus psikologisnya kesehatan bagi perubahan perilaku meliputi perubahan dalam pelayanan kesehatan yang preventif, perlindungan kesehatan, dan sampai promosi kesehatan. Kemudian tujuan-tujuan khusus untuk psikologi kesehatan kita bisa melihat dari hal promotion. Contohnya kesehatan untuk orang yang merokok, alkohol, terus kesehatan nutrisi, kesehatan untuk olahraga, itu kita bisa menggunakan dalam promosi kesehatan kita. Kemudian kesehatan secara protektif kita bisa menonton dari tonik agensi, kemudian kita bisa okupasi stand head, kemudian ada accident preventif dan injury yang kontrol ke ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan preventif kesehatan secara baik. Kemudian kita bisa lihat dari family planning, prenatal, persiapan, imunitas, sexuality, transmisi, dan disease. Kemudian, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi ini. Kuis untuk pertemuan kali ini teman-teman. Buat suatu opini tentang health promosi menurut kalian seperti apa? Health promosi atau promosi kesehatan. Ini bisa lihat dari kalian pilih salah satu, smoking dan kesehatan, misuse of alcohol dan drug, obat-obatan terlarang dan alkohol, tentang nutrisi, tentang physical fitness atau olahraga, kemudian kontrol stres dan violet. Kalian bisa pilih di sini kelima ini. Menurut kalian merokok itu seperti apa? Bagaimana manfaatnya? Bagaimana dilihat dari segi kesehatan dan dilihat dari psikologisnya? Gitu. Kemudian menggunakan alkohol dan drug itu seperti apa? Kalian nanti bisa membuat opininya, bebas mau berapa halaman, terserah kalian. Buatlah satu opini tentang kesehatan, promosi kesehatan menurut kalian seperti apa. Nanti kalian bisa milih, oh saya mau milih tentang nutrisi, bagaimana tentang kesehatan nutrisi secara baik itu seperti apa. Nah, baik teman-teman, sampai di sini apakah sudah paham atau pusing? Atau sudah mencermati sedikit-sedikit? Mau nanya, Kalian Bu. bisa mencermati, Bu, ya, mencermati dengan baik. bertanya. Silakan mau tanya. Mau Oh, bertanya izin bertanya, Ibu. oke, Aisyah. silakan. Valida dulu nggak apa-apa. Oh iya, saya mau tanya yang buat kuisnya ini, Bu. Itu berarti kita benar-benar bikin opininya aja kan ya, Bu? Nggak suruh Enggak, bikin health opiniannya aja. promotion. Menurut menurut apa namanya promosi kesehatan tentang misalnya nutrisi, bahwa nutrisi itu nutrisi yang sehat. Nutrisi itu bebas, mau nutrisi anak bayi, lansia, atau nutrisi pada orang yang sakit, bebas, terserah. Jadi di setiap tema di atas ini banyak. Misalnya kesehatan, misalnya merokok dan
Perokok dan kesehatan itu pentingnya seperti apa? Oh, kalau merokok itu bagaimana? Menurut saya itu merokok itu kalau orang-orang desa atau laki-laki itu cenderung lebih suka merokok, padahal merokok itu merusak. Dipandang dari segi agama, merokok merokok itu mubazir, dari pandang dari segi kesehatan, merokok itu bisa merugikan kesehatan dan menyerang beberapa organ yang ada di tubuh kita seperti bla bla bla. Nanti kalian bisa melihat, bisa mencari di internet, bisa mencari di buku atau di mana saja. Opini aja kalian. Jadi kalian harus saya ingin kalian sekarang kan kuliahnya bukan seperti kuliah waktu SMA kan. Kalau SMA ada gurunya. Buka LKS ini. Kalian masih harus dituturi karena masa-masa SMA itu masa yang amburadul. Kalian sekarang adalah sudah kuliah, amburadul itu bebas. Kalian masih suka sesuatu gitu yang saya harus dapat ini. Nah, tapi sekarang kalian sudah dewasa, harus bisa menata diri, harus bisa melihat ke depannya tentang promosi kesehatan ke depan ini saya mau ngapain. Karena kalau sudah ke depan, sudah lulus kuliah, kalian harus bisa menjalani hidup ini secara mandiri, tidak tergantung orang tua lagi. Kalian harus bisa mencari semuanya sendiri. Semuanya itu sendiri, tidak tergantung dengan orang tua. Bahkan kalian harus membuat orang tua kalian itu bahagia. Jadi opini itu silahkan kalian mau pilih salah satu di antara health promotion yang sudah ada di slide itu, pilih salah satu. Saya tentang fitness, olahraga itu nyaman, gratis, enak, tidak harus bayar mahal loh. Nah kalian bisa apa aja lah, terserah mau 1 halaman, mau berapa halaman, mau berapa. Pokoknya kalian opini itu kan suatu opini kalian tentang olahraga, exercise. Itu seperti apa menurut kesehatan itu dampaknya apa? Nah, kalian bicara bebas tentang 5 hal yang ada di slide ini. Oke, teman-teman. Tadi itu ya, siapa tadi yang tanya tadi? Ya, makasih Bu. Paham ya Talita? Paham Bu. Ya. Kemudian yang satu lagi tadi siapa yang mau nanya? Baik Ibu, mohon maaf izin bertanya. Anissa ya. Ya. Tadi kan di materi yang Ibu paparkan tadi ada psikosomatik dan psikologi kesehatan. Nah, itu ada gangguan liver temper pemarah itu apakah sama dengan temper tantrum? Dan kenapa anak kecil itu sering kayak tantrum itu loh Bu? Itu bagaimana ya? Itu beda. Maksudnya tantrum dengan keadaan psikologis anak dengan gangguan liver atau hati di setiap orang. Kalau di somatik, dilihat dari somatik dan psikologis kesehatan di sini, ini adalah menunda pekerjaan. Yang dimaksud menunda pekerjaan tadi yang sudah Ibu sampaikan, kalian menunda-nunda pekerjaan PR ini bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, ternyata nonton drakor sampai maghrib, kemudian makan, kemudian jam 9 baru mengerjakan PR-nya, sehingga kalau kita memulai pekerjaan jam 9 sehingga akan tidur di larut malam. Liver bekerja dengan normal itu di waktu malam kalau kita sudah tidur. Itu liver itu kan kontrol dari semua yang ada di tubuh kita, menyaring semua, menyaring yang baik, misalnya yang baik dia harus diambil, yang tidak baik dia salurkan ke saluran yang lain, ke saluran-saluran pencernaan yang lain gitu. Jadi hati kita itu, liver itu menetralisir semua yang ada di tubuh kita. Jadi kalau sehingga kok ada ya kanker hati atau penyakit liver itu. Nah, itu bisa disebabkan karena pekerjaan kita terlalu berat. Nah, gitu. Makanya bolehlah kita bergadang di malam, tapi jangan bergadang terus setiap malam sehingga liver kita tidak bisa bekerja secara normal. Liver bekerja secara normal pada saat kita tidur malam. Jam 10 atau jam 11 itu pada saat kita malam. Makanya kalau kita itu tidur malam aja, nanti kalau sudah dini hari kita bangun jam 3 atau jam 2 itu kita bangun itu sudah sehat karena tubuh sel-sel yang ada di tubuh bekerjanya pada saat di situ.
Iya sih, kadang-kadang sebuah ini juga bekerja sampai bangun jam 3 pagi sampai kadang jam 3 malam lagi, kadang baru tidur itu juga pernah. Tapi itu kan tidak setiap hari karena saya mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Makanya Bu Eni lembur. Tapi kalau kalian lembur tuh terus itu janganlah. Kemudian kalau anak tantrum beda. Anak tantrum itu meminta sesuatu atau mencari perhatian dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya sehingga dia tantrum, sehingga dia nangis. Sebenarnya anak tantrum ini kalau kalau lagi anak sedang menangis, kita peluk bagus. Anak yang menangis itu kita peluk saja. Anak yang menangis sama anak tantrum itu beda, gitu ya. Kalau anak yang nangis, dia nangis, kita peluk. Nanti ini anak nangis kita peluk, kita tenangkan, tapi kita diam, biarkan dia menangis, kita elus-elus saja. Dengan kita mengelus punggungnya, dengan kita mengelus badannya, kita akan memberikan kekuatan secara psikologis. Terus ada anak satu lagi yang nangis. Kadang kalau kita anaknya menangis, kadang kalau jengkel ibunya kan dibiarkan aja. Dia kan dibiarkan saja. Itu nanti dibiarkan saja sampai dia capek diam sendiri. Itu nanti perkembangan psikologisnya dengan anak yang tadi nangis kita peluk, dengan perkembangan pada salah satu anak yang nangis tidak kita peluk, itu nanti akan berbeda perkembangannya secara psikologisnya pada saat dia dewasa, sekolah, remaja, dewasa, itu akan berbeda perkembangannya. Jadi kalau anak kita nangis, sebaiknya kita peluk. Atau kalau dia nggak mau dipeluk, dia meronta, cukup kita pegang kepalanya sambil kita berdoa saja. Berdoa dalam hati. Tapi kita diam saja karena ini sih kalau nangis kan berarti ada sesuatu yang jengkel atau ada sesuatu yang sakit kan. Nah, kita lus-lus saja, lus punggungnya. Kalau pada saat kita bisa peluk, ya kita peluk. Kayak teman kita yang lagi patah hati atau lagi apalah, kita peluk. Udah, biarkan dia nangis. Kita sambil tangannya meraba-raba punggungnya. Nah, gitu. Kalau anak tantrum itu menangis karena dia mau menang sendiri. Dia minta sesuatu, kemudian kita nggak dikasih karena itu kan sesuatu yang berbahaya, atau dia anak yang mau jajan sehari jajan terus, itu kan sangat menjengkelkan ya, boros gitu. Itu boros, dia gini-gini sudah dikasih tahu orang tuanya, tapi si anak ini tetap ngengkel, minta apa namanya? Kalau jajan-jajannya di yang lewat-lewat kayak gitu, sehingga dia nangis. Sehingga dia apa namanya? Tantrum, sehingga dia nangis supaya diperhatikan. Itu kalau kita bisa peluk, silahkan peluk. Kalau dia tidak bisa peluk, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, nanti kalau dia tantrum, dia akan berhenti dengan sendirinya. Gitu. Tantrum itu sesuatu hal yang menjengkelkan dia. Kalau dia dipeluk kita nggak mau, dipegang dia nggak mau, kita cukup berada di sisinya. Diam saja di sisinya. Jangan ditinggalkan kalau anak tantrum itu. Cukup, kadang kan anak meronta, udah diam saja. Biarkan dia. Kita awasi dia. Kadang melihat apa, remote, HP, dia langsung banting. Nanti yang merugikan tetap kita. Dan dia juga, si anak juga. Jadi nggak bisa pegang HP, nggak bisa lihat TV. Karena remote HP-nya pada dibanting, dia kan rusak otomatis. Nah, kita lihat saja di sampingnya. Atau lihat sambil apa. Kita pura-pura tidak melihat atau apa. Itu kalau sudah keterlaluan. Tapi kalau nangis masih bisa kita peluk, masih kita bisa pegang tangannya, kita lakukan itu karena nanti kekuatan atau ini adalah nangis di sini ada akan meningkatkan keadaan psikologis untuk masa depannya. Gitu. Dukungan kita gitu. Kamu kalau nangis pengennya dipeluk kan? Atau ada orang yang minimal memegang tangannya, memegang badannya, memegang anggota badannya lah minimal pada saat kita menangis karena itu membuat nyaman. Tapi yang memegang ini kalau ibu-ibu kan biasanya kalau orang ibu-ibu ibu-ibu banyak ngomong ya kayak saya pengennya diam itu susah. Udah dibilangin jangan pegang itu, pegang panas nenek. Itu sudah diam dulu. Si anak ini baru tahu tentang kepanasan pada pancingnya. Besok lagi dia tidak akan mengulangi lagi kok pegang pancing yang panas itu.
Nah, kita cukup diam. Oh, nanti kalau dia sudah enak, sudah nyaman, sudah enjoy, sudah bahagia lagi, baru kita tadi pegang panci. Panci itu panas. Kalau di kompor itu panas dan berbahaya. Ada apinya, ada airnya panas. Nanti kalau airnya tumpah, bisa menumpai lantai dan nanti airnya itu panas bisa mengenai kulit kita. Nanti akan sakit. Kan kulit terbakar kan tidak harus kena api. Kena air panas kan bisa terbakar juga. Namanya kulitnya melepuh itu namanya terbakar walaupun nggak kena api. Nah, itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang seperti itu. Jadi tantrum itu kan penyebabnya menangis itu kan ada beberapa karakter. Menangis yang bisa kita tahan, menangis yang bisa kita kelola, kemudian sehingga yang terakhir dia akan menjadi tantrum di situ. Itu gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Ibu Baik, mau Ibu. Terima kasih. Terima kasih Izin Anissa. bertanya. Ya, Aku izin Iya. siapa lagi? bertanya. Ya, Saya Sukma Nur Kumala. Saya ingin bertanya, Bu. Kan di tetangga saya tuh ada ya, Bu, ya, anak kecil tuh yang hampir setiap hari tuh kayak main HP gitu loh, Bu. Cuma dia tuh kalau waktunya ngaji, waktunya sekolah tuh masih minta gitu, maksudnya inget nggak tetap mau berangkat gitu loh, Bu. Terus ibunya tuh kan dikasih tahu kok main HP terus. Dia tuh nggak pernah main, Bu, sama eh, anak-anak di tetangganya gitu. Terus dia tuh ibunya bilang nggak apa-apa, yang penting dia itu mau ngaji, mau sekolah gitu gimana ya, Bu? oke, nggak apa-apa. Terus Eh, kalau sekolah itu kan hanya 2 jam, berarti dia main HP terus. iya dia tuh Itu, hampir setiap hari tuh main ngaji, main HP. nah itu sebenarnya juga sehat, nggak sehat. Nah, mungkin bisa dilakukan pengecekan di sekolahannya pada saat di sekolahannya. Itu main HP-nya boleh dibatasi, nggak boleh di-loss begitu. Itu sama. Itu namanya ngelos. Berarti dia kehilangan masa bermainnya di waktu usianya itu. Seharusnya dia bisa bermain. Seharusnya dia bisa berimajinasi mengeluarkannya bersama teman-temannya. Itu. Ya, itu memang kita kalau ngasih edukasi kepada orang tua itu gampang-gampang susah ya. Kan orang tua itu kan merasa benar semua. Jadi kalau di loke merasa nggak nyaman gitu. Diajak aja, misalnya kamu punya adik kecil, kamu bilang sana si itu dipanggil aja diajak main gitu aja. Kalau kita ngasih orang tuanya kan kita merasa menggurui dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya juga nggak nyaman buat kehidupan kita dengan masyarakat. Nah itu dengan cara meminta anak kita panggil aja untuk suruh main dan lain sebagainya itu mungkin bisa. Tapi kalau habis pulang sekolah lihat lihat gadget lagi, habis pulang sekolah lihat gadget lagi, ya itu enggak sehat gitu. Kayak dia akan kehilangan masa-masa bermainnya dengan orang lain. Itu sebenarnya juga tidak sehat. Tapi kalau orang tuanya seperti itu, eh, nanti dia akan memetik sendiri kok suatu saat. Jadi anak-anak atau kita itu kalau bermain HP, oh ini kuliah, kalian kuliah bersama saya. Habis ini kan kalian, Bu ini kok kuliahnya lama ya, saya kan pengen main Instagram. Jadi apa yang diajarkan di sini dia enggak masuk, sama seperti anak-anak itu kan juga sama pikirannya dengan kita, enggak masuk, pengennya selak Bali terus pegang gadget lagi. Nah istilahnya seperti itu, pengen dari Bali segera Bali terus pegang ini lagi. Ini kok suwi yo ngaji nih, ini kok suwi ya. Nah itu kan seperti kita, mereka juga seperti kita. Jadi apa yang disampaikan gurunya itu ya enggak hanya lewat saja, terus pingin pulang, terus pingin pegang lagi. Itu kalau bisa pelan-pelan aja. Gitu. Mungkin nanti juga ada perubahan. Mungkin di rumah itu juga stres ibunya. Gitu. Si anak ini dipanggil, mungkin ibunya adalah memberikan sesuatu semuanya. Jadi tidak pernah memanggil anaknya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Gitu. Mungkin jadi orang tuanya kelewatan kelewatan sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh anaknya. Gitu.
Misalnya orang tuanya kalau tidak jarang memanggil kan otomatis dia tidak tahu, oh anakku kok sampai panggil kok dipanggil nggak bisa, nggak dengar-dengar, nggak datang-datang, ini sudah keterlaluan dengan gegetnya. Harusnya sudah mengetahui tanda-tandanya di situ. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah manggil kan dia nggak tahu apa tanda gejalanya di anaknya ini. Makan, wayah makan, kasih gitu. Kerjakan ini, wayah kerjakan ini, kasih lagi gitu. Harusnya dikasih aktivitas, nanti baru orang tuanya itu tahu bahwa si anak ini sedang ada gejala gangguan. Nah, gitu ya, Sukma. Iya, Ada Bu. lagi? Terima kasih. Ya Bu, izin bertanya Bu. Iya, Eh, Nata. Nata. Nata, iya. Nah, Kan tadi yang Ibu bilang kalau tidak memanggil sesuai namanya yang di akte itu kan seharusnya jangan gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak dia yang dipanggil udah kayak nerima gitu aja, biasa aja, jadi kayak nggak ngurusin gitu, masuknya oh, termasuk sehat itu atau sama itu gimana? tidak menerima, sayang. Semua orang itu tidak menerima dipanggil itu. Dia menerima itu karena terpaksa. Tadi sudah Ibu Adi bilang itu terpaksa. Tadi siapa namanya dipanggil apa? Tiplek. Nah itu terpaksa dia menerima karena dia tidak bisa tadi asertif. Saya sampaikan di sini asertif. Dibilangkan sama mereka, hei Nata, aku tuh enggak suka dipanggil Tiplek. Panggillah namaku Hikmah. Panggillah namaku Ade gitu. Tapi dia enggak bisa. Si Hikmah ya tadi ya. Si Hikmah tadi enggak mau menyampaikan itu. Sebenarnya dia waktu awal itu enggak suka gitu. Jadi sekarang kan sudah tahu ya, kita mulai dari diri kita sendiri, nanti disebarkan di lingkungannya masing-masing. Kalau manggil namanya sesuai nanya gitu. Itu namanya sangat berharga. Tidak ada orang yang orang tua ngasih nama Tiplek, nggak mungkin lah ya gitu. Pasti memberikan yang terbaik untuk nama-nama anaknya. Nah, mulai sekarang kita budayakan memanggil sesuai namanya yang ada di akte di situ. Itu nama yang baiklah, nama panggilan yang baik. Karena sesuatu yang kita panggil dengan baik itu kan doa. Nah, itu bisa dilakukan mulai dari sekarang. Itu akan karena dulu mereka tidak tahu kalau memanggil namanya itu sangat menyakiti orang yang dipanggil tidak sesuai namanya. Gitu ya, Ya Maknata. Bu, terima Oke, kasih. Saya baik. bertanya, Bu. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi aja ya. Jiwa mau tanya. Oke, siapa? Saya, Bu. Oh, Dede. Oke, Dede. Apakah anak pembuli yang suka mengajak orang itu termasuk anak yang tidak sehat? Atau anak yang psikisnya terganggu? Baik. Anak yang membuli itu sebenarnya sama keadaan psikologisnya dengan anak yang dibuli. Dia merasa tidak nyaman di rumah atau di lingkungannya sehingga dia membuat kepuasan tersendiri dengan membuli temannya. Oh, aku membuli si A. Si A kalau dibuli kan diam saja. Wah, kalian kalau mau yuk koncone membuli temennya puas enggak? Puas kan rasanya? Nah, tapi dengan kepuasan ya, kalian mencari kepuasan di sini karena di rumah tadi dimarahin kan, misalnya begitu. Di rumah dimarahin atau ada sesuatu tadi yang bertemu temannya yang menimbulkan kalian tidak nyaman. Untuk menghilangkan kenyamanan ini kalian mau membalas pada yang lingkungannya tadi kalian tidak bisa. Kalian mencari bulian yang membuat si pembuli ini kalau membuli itu kan saenake dhewe udele dhewe ngono kae lho. Karepe dhewe. Kalau membuli orang kan begitu. Padahal dia tidak tahu yang dibuli itu sakit. Yang membuli ini sebenarnya dia sakit. Sakitnya kenapa tadi? Ketidakpuasan terhadap lingkungannya dirinya dia sendiri. Kemudian dia mencari kepuasan di lingkungannya dia. Atau yang dia membuli supaya dia puas. Sebenarnya sama-sama sakit di sini. Itu anak yang dibully ya dia sakit psikisnya, anak yang membuli ini juga asal mulanya dia juga sakit. Jadi pelampiasan. Nah, bully itu faktornya macam-macam. Jadi kalau kita belajar di materi bully, kita akan
banyak sekali macam bully itu. Macam bully itu tidak harus ngomong ketemu langsung, tapi juga di medsos, juga di kehidupan nyata, juga macam-macam. Pokoknya ada di situ. Gitu. Gitu ya, Dede. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh. Oke, teman-teman, kita tanya jawab untuk materi ini sampai di sini. Nanti kita ketemu minggu depan dengan materi yang lain. Kita diskusi dengan materi yang lain banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, penambahan ilmu untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.